Selamat malam, abang kakak dan teman-teman semua. Hmm, Share screen-nya udah kelihatan belum ya? Udah, Tris. Oke, jadi besok tuh UAS, materi besarnya balok komposit sama kolom tekan. Dan untuk soalnya itu, kan kalau soal tahun lalu itu kan beda ya. Maksudnya waktu saya tanya Bu Ade, ada beberapa materi yang gak dijelasin, tapi waktu soal UAS tahun lalu tuh dia keluar. Dan nyari soal yang ini saya nggak dapat, jadinya saya pakai soal tugas kelasnya Bu Ade. Ini juga bukan saya yang kerjain karena nggak sempat tadi. Terus kolom tekan juga eh, dia juga ada beberapa materi. Nggak, kalau soal-soal tahun lalu tuh nggak ada kolom tekan sama sekali. Jadi untuk soal UASnya cukup tahun lalu ya, itu cuma balok komposit. Sedangkan untuk tahun ini, kata Pak Bu Ade dan Pak Fahmi itu pakai balok, ada tambahan kolom tekan. Dan untuk soal UAS besok yang buat adalah Bu Ade. Dan kemungkinan besar soalnya ngikutin soal tugasnya Bu Ade, jadi makanya saya pakai tugasnya eh, tugas SB kelasnya Bu Ade gitu. Hmm, nah ini tugas bentar, soalnya ini. Nah ini soal masih diketahui jarak antar balok 3 meter, eh, panjang bentangnya 15 meter, YC itu 130. Nanti saya jelasin apa itu YC, FC 30, HR 55. Nanti saya jelasin juga, sama profil baja yang digunakan adalah 600, 300, 12, sama 20. Nah, kalau dari soal-soal sebelumnya tuh ada eh, kondisi di mana profilnya nggak diketahui. Jadi kita desain pure dari profilnya. Tapi semoga aja besok udah dikasih profilnya. Kemarin sih waktu saya tanya Bu Ade, kata Bu Ade profilnya dikasih, tapi buat kolom tekan profilnya dikasih. Kalau balok komposit nggak tahu. Nah, terus dipasang sejajar balok baja profil dan diperuntukkan sebagai ruang perkuliahan. Nah, ini ruang perkuliahan ini itu uh, buat pembebanan. Kemudian yang pertama sifat-sifat penampang elastis, sumbu lentur penampang komposit, dan hitung besar kekuatan lentur desain dan kekuatan izin. Kalau lentur desain tuh LRFD, izin tuh ASD. Terus bagian bebannya, terus perisa lanjutan maksimum, dan hasil perhitungan, oh ya, diberikan pendapat. Oke, ini saya langsung ke ini. Nah, profilnya kan tadi dapat kalau dia 600 kali 300, tapi kok pakainya yang 588 gitu kan. Itu dilihat dari baja profil WF sebentar. Oh ya, untuk tabel profilnya itu di print aja ya, soalnya kayaknya nggak dikasih. Jadi di print aja kayak kemarin UTS. Nah ini WF, profil WF. Tadi kan soalnya itu 600, 300, 12, 20. Lihat yang 600, 300. Nah ini 600, 300 ini. Nah, ini merupakan angka yang nominal ini merupakan pendekatan dari angka aktual. Angka aktualnya sebenarnya 588 kali 300. Tapi biar pendekatannya itu genap, makanya didekati sama 600. Jadi, walaupun profilnya itu 600 kali 300, tetap yang dipakai adalah yang aktual. Itu. Makanya ini 588, 588 kali 300 kali 12 kali 20. Itu. Nah, kemudian ini diketahui BO. BO itu apa? BO adalah jarak antar baja profil. Jadi,
Saya jelasin dulu. Intinya yang ini, yang ada lengkungan ini, itu merupakan bondek. Namanya bondek. Nah, itu tingginya adalah 55. Tadi kan di soal HR-nya itu 55. HR itu yang mana? HR itu adalah yang ini. Itu HR. Kemudian eh, YC-nya 130. YC maksudnya apa? YC itu adalah tebal atau tinggi pelat beton sama bondek. Jadi, sebentar. Jadi yang lengkungan ini namanya bondek. Sedangkan yang ini itu merupakan pelat beton. HR itu adalah ketinggian yang udah include pelat sama bondek. HR itu tinggi lengkungan bondek gitu. Nah, kan di sini nggak diketahui tebal pelatnya berapa. Nah, itu yang nanti sering berjalannya ngerjain nanti dapat. Oke, BO itu jarak antar profil baja, L itu panjang bentang si, nah ini, panjang bentang pelat bentat. Pokoknya panjang bentangnya 15 meter, kemudian tebal pelat dan bondek, Yekon. Nah, ini namanya Yekon. Sebentar. Yekon 130 mm, UF 600-300 hanya pakai yang aktual. Nanti di tabel ya, aktual, tabel. B-nya 300, W itu berat ya. Nanti dia ngaruh ke pembebanan. Terus A itu, oh ya, W, A, I, pokoknya H, B, W, A, I, itu semuanya dapat dari profil baja. Nah, ini W 151 kilogram beratnya, A-nya itu 192,5 cm kuadrat, satuannya harus diubah ke milimeter, jadinya 19.250. Nah, I-nya juga dalam bentuk sentimeter diubah ke milimeter. Ini, ini kan aktualnya 588, T1 itu merupakan tebal dari badan web, tebal dari web. Sedangkan, nah, nah sebenarnya yang 600-300 ini tuh dia custom deh, bukan di ini so, nggak ada yang benar, salah. Ini ya benar di tabel. Jadi yang web itu yang T2 kalau nggak salah ya. Enggak. Yang web itu jadi di sayap sama badan lebih tebal yang sayap. Jadi yang besar di sini kan 20. 20 itu buat sayap, 12 buat badan gitu. Kemudian ini R, nah ini A tadi dapat kan kalau diubah ke milimeter jadinya 1925. Enggak deh, kalau diubah ke milimeter 19.250. Terus ini beratnya, nah ini IX-nya yang dipakai IX ya, bukan IY, diubah ke milimeter. Nah itu komponen yang didapat dari profil baja. Kemudian mutu baja, nah di soal sih nggak dikasih tahu ya mutu baja. Iya nggak dikasih tahu, tapi nanti bisa pasti dikasih tahu sih di soal BJ 41 dapat FYFU. Dapat dari mana? Dapat eh dari ini. Ini kan BJ. Pokoknya besok tuh eh, nanti antara kemungkinan besar ya biasanya BJ 3741, A36 sama SS 490, SS 400. Tapi ini juga di print aja. Jadi tadi kan BJ 41, FY-nya 250, FU-nya 410 gitu. Nah ini 250 sama 410 dengan
Em, Plat itu diperuntukkan untuk ruang perkuliahan. Kayak langkah pertama adalah kita mencari yang A dulu. Hitung sifat-sifat penampang elastis dari penampang komposit. Yang pertama, dalam mengerjakan poin A, kita harus cari lebar efektif. Lebar efektif tuh dihitung, bukan dihitung. Ada dua pilihan. Yang pertama L per 4 sama BO. L per 4 L-nya 15.000. Dibagi 4 dapat 3.750. BO-nya itu yang 3 meter. Dalam milimeter 3.000. Nah, dibandingkan kedua ini, gunakan yang paling kecil. Yang paling kecil adalah si 3.000 itu yang dipakai. Setelah mencari BE, kemudian EB efektif, kita mencari N. N sama dengan ES dibagi EC. ES itu buat steel, EC itu buat konkrit. Steel baja, C konkrit, beton. Kalau dia baja itu dia selalu 200.000 MPa. Nih, sedangkan kalau EC itu rumusnya 4.700 akar FC. FC-nya tadi 30 30. Dimasukin didapat 7,77. Setelah mendapat N, kita cari BEFF per N. 3.000 dibagi 7,77 dapat 386,1. Ini yang digunakan. Ini akan digunakan seterusnya. Digunakan seterusnya. Nah, kemudian ini TC sama dengan Y-kon dibagi HR per 2. TC itu apa? TC itu yang ini plat beton sebutannya TC. Gitu. Rumusnya kok bisa kayak gini? Nah, ini ada dua kondisi. Sebentar. Nah, ini. Kalau dia itu bondek, tapi nggak ada bergelombang, TC-nya cukup Y kon dibagi HR. Tapi kalau dia bergelombang kayak gini, itu TC-nya Y kon dikurang HR per 2 gitu. Karena punya di soalnya itu dia apa namanya bergerigi bergelombang maksudnya makanya dibagi dua dapat 102,5 milimeter. Setelah mendapat komponen-komponen itu kita lanjut mencari luas slab. Oh iya, yang 386,1 ini merupakan panjang dari slab. Kok panjang? Sebentar. Bukan, iya panjang bener. Panjang. Sedangkan TC itu merupakan tebal dari slab gitu. Luasnya tinggal dikali panjang kali lebar. 300 kali 386,1 dikali 102,5 dapat 39.575,25 milimeter kuadrat. Satuannya jangan lupa. Setelah mencari eh, luasnya, kita mencari inersia. Rumusnya kayak Armstrong 1/12 dikali BEFF per 2 dikali TC pangkat 3. Dihitung dapat nilainya segini. Satuannya harus milimeter pangkat 4. Nah, setelah itu mencari Y. Y itu apa? Nah, sebelum itu saya mau jelasin gambarnya. Jadi, eh oh ya, sebelumnya kan pasti udah diajarin ada kondisi di mana, nah tujuan kita ini sebenarnya mau cari di mana batas elastis, garis elastis atau titik berat dari plat dari baja tersebut. Kan kalau misal baja doang udah pasti titik beratnya ada di tengah, ya kan, di tengah-tengah sini. Tapi karena dia ada penambahan plat beton dan bondek, berarti beratnya udah pasti titik beratnya udah nggak di tengah-tengah lagi kan. Adalah antara dia di badannya
baja atau di sayapnya baja atau mungkin aja dia beratnya ada di beton. Nah, kita nggak tahu itu yang harus dicari. Karena kita nggak tahu posisi garis netralnya di mana, kita misalkan dulu garis netralnya berada di titik berat baja. Titik berat baja berarti di sini kan 588 dibagi 2 itu 2, sebentar, 588 bagi 2, 294. Nah, berarti jarak dari sini ke sini 294, jarak dari sini ke sini 294. Ini, kita misalkan dulu jadi ini, garis ini merupakan titik, bukan, netralnya baja dengan tanda kutip pemisahan awal kita. Bukan pemisahan awal sih, tapi kayak langkah awal gitu. Oke, nah terus si Y ini gunanya apa? Nah, Y merupakan titik berat dari beton menuju ke titik beratnya baja. Sebentar. Jarak titik berat beton ke eh beton ke titik berat baja. Kayaknya TC per 2. TC per 2 yang mana? TC per 2 berarti ini kan TC nih. Ini kan TC. Berarti dia dari sini, dia dari TC sini ditambah sama 55 per 2 ya. 55 per 2 yang ini ditambah sama 588 per 2. Nah, ini merupakan apa namanya? Y, jarak titik berat beton ke baja. Dan untuk rumus ini tuh gak selalu template ya. Ini tergantung, sebenarnya template juga sih, tapi harus dianalisis juga gitu. Dan kalau misal mau yang gampang, ada visualisasi gambarnya. Jadi ada gambar kayak gini buat nunjukin, bantu ngitung angkanya gitu. Nah, dihitung dapatlah jarak titik berat beton ke titik berat baja sebesar 372,75 mm pangkat. Ini harusnya milimeter. Nah, ini langkah awal. Moment of inertia about WF axis. Jadi, aksis namanya, sebenarnya bukan titik berat. Aksisnya baja kan tujuan kita adalah membawa dia ke aksis baja gitu. Yang pertama slab. Slab pokoknya dibuat dulu kepala kolomnya ini A, Y kuadrat sama inersia. Yang pertama slab oh iya dibuat slab sama WF ya. Yang pertama luas slab. Luas slab udah dapat kita yang ini. Oke. Kemudian luas WF dari tabel yang ini gitu. Kemudian, nah ini about WF, bukan Y, yaitu jarak dari aksis beton ke aksis baja sebesar 372,75. Didapat udah cari. Kemudian jarak aksis beton ke aksis beton, aksis baja ke aksis baja 0 gitu. Nah, ini rumusnya A kali Y. Ya, cukup dikali A kali Y gitu. Dapat segini. Kemudian ini juga dikali, karena ada 0 makanya 0. Kemudian AY kuadrat, nilai A dikali sama Y kuadrat. Jadi 39.575,25 dikali sama 372,75 dikuadratkan. Dapat hasilnya segini. Kok angkanya besar-besar? Emang angkanya besar semua gitu. Kemudian, nah inersia slab udah dapat juga yang ini. Kemudian inersia WF udah dapat juga dari tabel. Jadi siapin dulu semua komponennya baru dihitung. Setelah itu totalin nilai.
totalin luasnya AY, AY kuadrat sama inersia. Tuh, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Masih aman lah ya. Oke, kemudian kita cari IX. Rumus IX apa? Penjumlahan inersia yang yang ini ditambah sama sigma AY kuadrat yang ini. Itu. Ditambah, dapatlah nilainya segini. Itu IX. Kemudian kita mau cari Y. Y ini apa? Y ini adalah jarak aksis baja ke aksis, apa ya bahasanya? Hmm, jadi, nah ini kan ada kesel- oh ya gini deh, jarak aksis baja ke aksis keseluruhannya gitu. Kan tadi ada aksis beton, aksis baja. Nah, kita mau cari aksis antara baja dan beton. Di mana? Nah, ini Y ininya ini. Itu merupakan eh, aksis baja ke aksis keseluruhan. Tuh. Kenapa dari baja? Ya, karena emang dari awal kita pemisahan awalnya dari baja gitu. Sebenarnya bisa kalau pemisahan awalnya dari permukaan beton. Bebas sih. Kayaknya saya ngikut caranya, bukan saya sih. Maksudnya ini berdasarkan yang dijelasin Bu Ade sama Pak Fahmi itu dari tengah, dari apa sih tengah-tengahnya baja, aksisnya baja. Makanya ngikut aja gitu. Tapi kemarin kata Pak Fahmi boleh kalau dari permukaan beton gitu. Nah, setelah itu dapat Y sebesar, oh ya, rumusnya itu sigma AY dibagi sigma A. Sigma AY yang ini dibagi sama sigma A. Dapatlah 250,77. Berarti jarak, ini kan aksis baja nih, netral baja. Jarak 250 ke, dari dari aksis baja, ternyata ke aksis keseluruhannya itu sebesar 250. Berarti dia di sini. Set, ini merupakan 250,77. Oke, berarti kita udah dapat posisi si aksis keseluruhannya gitu. Setelah mencari aksis totalnya, kita mencari ITR. ITR itu merupakan kekakuan dari balok komposit gitu. Rumusnya adalah sigma IX yang udah didapat ini dikurangi sama sigma A yang ini dikali sama Y dikuadratin. Y-nya yang ini. Dimasukin dapatlah nilai ITR-nya segini. Milimeter pangkat 4. Nilainya emang besar soalnya kan inersia ya. Kalau inersia kan udah pasti eh, angkanya banyak gitu. Nah, setelah kita mendapatkan semua ini, posisi aksis totalnya udah tahu di mana, kita mencari dengan cara berdasarkan aksis total. Oh, namanya aksis komposit gitu. Jadi ada aksis baja, aksis beton, aksis komposit. Aksis komposit yang udah include baja sama beton. Nah, tujuan kita mau nyari aksis komposit. Udah dapet ternyata posisinya sejauh 250 dari aksis baja. Oke, berarti sekarang kita ngerjain ke cara yang sama, tapi posisinya dari aksis komposit. Gitu. Slab luasnya masih sama, itu terus Y. Nah, Y yang berbeda. Y itu merupakan jarak dari Y ini merupakan yang ini ya. Ini merupakan jarak aksis beton ke aksis komposit. Aksis beton kan di sini nih. Set aksis komposit di sini. Berarti jarak dari sini ke sininya berapa? Itu didap Nah, itu didapat dari sebentar.
Itu didapat dari, coba ya, ini coba bareng, jadi dari TC per 2 ditambah, sabar, enggak deh, eh ini tuh didapat dari, intinya yang 121 itu dilihat berdasarkan gambar ini. Jadi harus dari jarak dari ke sini itu berapa gitu nilainya. Karena garis ini tuh merupakan aksis komposit yang udah didapat sebesar 250 dari aksisnya baja gitu. Nah, ini di sini tuh aksis aksis beton. Nah, tujuannya aksis beton ke aksis komposit itu jaraknya berapa? Ini 55 ditambah, nanti coba saya hitung dulu. Oke, terus yang WF tuh jarak dari aksis baja ke aksis komposit. Didapat 250,77 yang tadi sebelumnya itu. Tinggal dikali kayak tadi AY kuadrat sama inersia. Nah, terus dicek lagi ITR-nya. ITR-nya ternyata hasilnya sama kayak ini. Sama. Oke, berarti itu. Nah itu. Kemudian setelah mencari dapat ITR, kita nyari Y-bot sama Y-top. Apa itu maksudnya? Y-bottom itu artinya jarak dari permukaan bawah baja ke aksis komposit. Jaraknya berapa? Y-bottom ini dapat dari H per 2 plus Y. H-nya itu kan 588 per 2 ditambah sama Y. Y-nya 250 gitu. Nah, setelah itu, nah dapat 544,77 berarti Y bottomnya jarak dari sini ke sini itu 544,77. Kemudian Y topnya itu tinggal H per Y con, H-nya yang 588 ditambah Y con-nya 130 dikurangi sama Y bottom dapat Y top. Ini harus pahamin gambar sih sebenarnya gitu. Nah, kalau udah kalau udah setelah mendapat, oh iya ada yang mau tanya nggak sejauh ini? Riz mau nanya. Oke.
eh, ITR tuh ITR yang tabel kedua sama yang tabel pertama itu nilainya harus sama. Ah, Hmm, kalau dibagi nggak kami sih kayak sama ya nilainya, tapi sama kan. Dia kayak mirip gini, ini kan agak mirip ya gitu. Jadi nggak mirip. harus sama sih, intinya nggak jauh beda lah gitu. Tapi Hmm, kalau misal keadaannya nggak sama, pakai ITR yang aksis komposit ya, bukan yang aksis baja lagi gitu. jadi harus ngitung tabel dua kali gitu. Iya, betul. Yang pertama buat kita tujuannya itu buat nyari di mana aksis komposit. Setelah dapat aksis komposit ya udah kita buat ngitung ITR-nya berapa gitu. Jadi kan tadi sebenarnya kalau dari soal UAS sebelumnya itu kan yang bagian poin A disuruh mencari kekakuan balok komposit. Kekakuan balok komposit itu ITR. Nah, makanya karena kekakuan balok komposit itu berada di aksis komposit, sedangkan kita nggak tahu aksis komposit di mana, kita pemisahan awal dari aksis baja. Dari aksis baja, oh ternyata didapat aksis komposit di posisinya spesifiknya di sini, 250 dari aksis baja. Setelah didapat, kita ngitung ulang buat nyari ITR gitu. Eh, paham nggak? Paham, paham. Makasih, Tris. Eh, ada yang mau nanya lagi? Oke, kalau nggak lanjut. Nah, setelah itu kita mencari serat-serat. Serat-serat dari tiap komposit tersebut. Ada serat atas, serat bawah, sama YT. Bentar. Oke, ada tiga. Yang pertama ada serat atas. Serat atas berarti posisi permukaan dari posisi permukaan ke aksis komposit. Rumusnya ITR dibagi Y top. ITR-nya udah tahu ya dari sini. Terus Y top-nya juga udah, tinggal dimasukin dapat nilainya segini. Ini serat-serat atas ya. Setelah itu, hmm, serat bawah. Serat bawah adalah jarak dari sini ke aksis komposit. ITR-nya udah tahu, rumusnya ITR dibagi Y bottom. Dapatlah nilainya segini. Kemudian serat bawah juga, tapi ini kan YT dikurangi 130, 100 Y top dikurangi sama 100. Berarti jarak dari sini nih. Dari sini, jarak dari sini ke sini gitu, kecil kan. Nah, itu juga dihitung. Rumusnya juga sama, ITR sama dengan ITR dibagi jarak, jaraknya itu YT dikurangi YKon, dapat nilainya segini. Ini baru baru poin A. Ini baru poin A, sifat-sifat penampang. Ada yang mau tanya untuk poin A? Yang agak ribet di poin A doang sih, di bawah-bawahnya udah mulai gampang. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke yang B. Yang B itu tentukan sumbu lentur penampang komposit dan hitung besarnya kekuatan lentur desain dan kekuatan lentur yang diizinkan. Kekuatan untuk desain itu LRFD, izin adalah ASD. Nah, ini rumusnya dapat dari mana? Dari PPT juga. Ininya T sama dengan AS dikali FY. AS itu punyanya baja. FY itu yang mutu baja. Ini buat nah ini mutu baja tinggal dikali aja 4
Dapatlah nilainya segini. Setelah itu kita mencari A. Sebentar, kayaknya saya harus jelasin yang ini dulu. Jadi TA itu apa? Jadi eh, tadi yang kita kerjain itu, yang A itu merupakan elastis. Sedangkan yang masuk B ini masuknya plastis. Dan plastis tuh ada tiga case, yaitu aksisnya ada di beton. Yang pertama case satu. Case 2 sumbu netralnya atau aksisnya ada di sayapnya baja. Ini kan sayap, ini sayap, ini badan. Yang case ketiga adalah aksisnya, netralnya ada di badannya baja, webnya baja. Terus A, T itu apa? Ini dia. T itu tarik, C itu tekan. Kan tadi pertanyaannya adalah sumbu lentur penampang. Sumbunya ada di mana posisi spesifiknya. Makanya dengan kita nyari T sama C terus dibandingkan. Kalau misal dia lebih kecil, T-nya tariknya lebih kecil dibandingkan dia plastisnya, netralnya ada di plat. Kalau lebih besar dari T-nya lebih besar daripada C, dia ada di baja, mau dia di sayap atau badan gitu. Makanya langkah pertama adalah T sama dengan AS dikali FY. AS kali FY dapat nilai segini. Terus A. A-nya itu bagian mananya? Kalau A itu ininya, punyanya beton. Nilai A-nya berapa yang mau dicari? Rumusnya yang mana? Ini rumus A. AS kali FY per 0,85 FC kali BE. B itu apa? B itu B efektif. Nah, ini AS-nya itu punyanya baja, FY itu mutu beton yang dari soal, yang pakai yang FY ya, mana ya? Nah, FY itu buat yielding, FU buat fracture. Kita selalu pakai yang yielding. Tapi tetap fracture-nya harus ditulis. Tuh, FY 0,85 dikali sama FC. FC-nya 30 dikali sama B efektif dari yang ini. Jadi dia pekerjaannya berlanjut gitu. Nah, set didapatlah nilai A-nya ternyata segini. Nah, ternyata ada ketentuan lain. Sebentar. Asumsi benar jika A lebih kecil dari TC, kayak dek baja atau plat solid. Maksudnya gimana? Hmm. Nah, ini kan A-nya dapat 62,91, TC-nya 102,5, case A. Dan setelah itu kan ngitung C dulu kita, ngitung C dulu. Dapat segini, 4.000, 4.800, pokoknya segitulah ya. Nah, kalau dilihat tadi, sebenarnya ada dua ketentuan. Kalau yang ini bisa dilihat kalau misal A-nya lebih kecil daripada TC, ini TC ya. Sebentar. Kok TC? Iya benar TC. Jadi kalau A-nya ini lebih kecil dari TC, masuknya case A. Dia sumbu netralnya ada di plat beton. Ini case A. Dan ini T kalau lebih kecil dari C, dia di plat beton juga. Lihat T-nya itu, pokoknya beda tipis lah ya ini. Tapi dia lebih kecil dari C. T-nya 4.812.500. Sedangkan C-nya 4.812.615. Kalau dibandingkan lebih besaran si C kan. Dan nah ini C-nya lebih besar. Dia ada di plat beton. Jadi bisa dilihat based on nilai A-nya atau dari T sama C gitu. Kemudian, oh ada yang mau tanya nggak sampai sini?
Kalau enggak, kita Prisma. mau ya, Tadi apa bedanya perbandingan A sama TC sama T dan C? Maksudnya kalau sebenarnya misalnya sama. lanjut lanjut aja lanjut. Lanjut dulu. Kalau misalnya A sama TC dibandingin terus dia dapet case A, terus T sama C dibandingin dia nggak case A juga, Sebenarnya bukan apa ya, dua itu parameter gitu. Jadi eh mereka harus seben- sama gitu. Maksudnya sama sebenarnya harus bebas sih. di Lu case mau gitu. lu mau patokannya dari A atau mana tadi? Atau C, T atau C. Maksudnya kalau mau dari A, oke juga nih, kayak dek baja atau plat solid. Sebenarnya ya, kalau dari Pak Fahmi kemarin kan patokannya yang T sama C ya. Tapi yang A juga bisa, tapi gue kurang paham. Jadi kalau gue pakai yang ini gitu. Tapi bisa juga pakai A. Kalau case-nya, kalau case-nya kayak tadi, ternyata dicek dua-duanya beda. Satunya di case A, satunya case lain. Hmm, apa ya? Ikut feeling aja. Gue nggak tahu, Fir, sumpah. Ya udah gak apa. Makasih ya. Kayak Tapi lu bakal ngitung dua-duanya gitu. Lu akan bandingin ngitung, dua-duanya. Maksudnya kayak, kan emang harus dihitung ininya. ya sih. Oke, Komponen T, A, sama C harus dihitung. oke, oke. Makasih, Tris. Kayak, nah setelah kita mendapat kalau posisi aksisnya ada di situ, kita mencari momen, momen plastisnya. Jadi tiap case itu rumusnya beda-beda. Ini buat case A, rumusnya kayak gini. Tapi kalau untuk case B, eh, case B itu rumusnya ini, yang panjang ini. Case C rumusnya yang ini. Itu makanya penting buat nentuin nyari sisnya di mana, netralnya di mana gitu. Nah, ini rumusnya AS FY D per 2 HR plus TC plus minus A per 2. HR-nya udah diketahui di soal, TC juga udah, D itu H ya. A-nya juga udah, semua udah, FY udah. Nah, ini nilainya 0,9, V-nya, AS-nya udah, tinggal dimasuk-masukin dapat satuan. Nilainya sebesar ini gitu. Nah, kan tadi disuruh mencari kuat lentur desain sama yang izin. Kan tadi kalau desain LRFD, yang izin ASD gitu. Dengan koefisien yang berbeda. Kalau kalau LRFD 0,9 dikali, kalau ASD itu 1,67 dibagi. Udah deh, B sampai sini aja. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Lanjut, Riz. Oke, nah ini buat gambar case A. Ngikut yang ini nih. Ini gambarnya. Sama kan nilai C-nya, nilai T-nya, itu Y-nya, A-nya, pokoknya semua tinggal gambar aja, tinggal masukin aja, semuanya TC udah tahu, HR udah tahu, D-nya udah tahu, A-nya udah tahu, C-nya udah tahu, T-nya udah tahu, Y udah tahu, semua udah. PNA-nya udah tahu di di beton gitu. Oke, lanjut ke langkah C. Itu menghitung beban beban kerja akibat beban mati, beban hidup dari penampang balok komposit, kemudian hitung momen maksimum yang terjadi. Nih, beban mati dengan dengan B efektif 3 meter. Bondek 10, beratnya 10,15.
Ini dari mana? Udah ketentuan, udah template. Bondek beratnya segini. Dikali sama 3. 3 sebagai jarak dari tiap, apa sih, jarak efektifnya gitu. Slab 24 itu berat jenis. Slab itu kan beton. Beton kan 24.000 kalau, 24 kalau dia kilonewton. 2.400 kalau kilogram. Dikali sama 3, dikali sama, ntar tulis aja deh. Ini berat bondek. Ini set berat beton. Jenis massa sebenarnya sih, tapi sama aja. Ini B3-nya BEF ini merupakan TC, tebal konkrit, tebal beton gitu. Kemudian WF 588.300 itu dapat dari mana? Dari tabel yang ini. Tuh ini beratnya. Kemudian spesi itu 21 dikali 3 udah template ya ini beratnya. Keramik beratnya juga udah template. Rangka dan pelakuannya ini udah ini semuanya template, tinggal dikali sama bentang efektif. Setelah didapat semuanya dijumlah, dapatlah beban mati sebesar 1.138,45 kg per meter. Oh ya, ini ada ikatan angin sebesar 10% ya. Harus dikali dulu sama ikatan anginnya. Kemudian, nah ini berarti dapat 113,845. Set. Oh ini sebenarnya ditambah ini. Dikali dulu, terus ditambah. Dapat sebesar gini. Diubah ke kilonewton. Kalau beban hidup ruang perkuliahan 2,40. Ini dapatnya dari ini dapatnya dari SNI. SNI pembebanan tahun 2020 kalau nggak salah ya. Kan itu nggak ada ya SNI-nya. Hard copy-nya kita nggak ada. Yaudah tulis aja. Pokoknya yang sering keluar tuh perkuliahan, sekolah, kantoran. Nah itu dari SNI semua itu. Dikali sama 3 bentang efektifnya. Dapat segini. Setelah itu tinggal kita ngitung kombinasi. Kombinasi kalau LRFD 1,2D tambah 1,6L dapat WU-nya 26,55. ASD D tambah L dapat 19,72. LRFD itu kan ada dua kombinasi ya. Satunya lagi itu 1,4D kalau nggak salah ya. Nah, kalau kelasnya Pak Fahmi itu kemarin wajib buat ngitung semua kombinasi termasuk 1,4D. Nah, sekarang momen ultimate, momen maksimum. Rumusnya adalah 1/8 L kuadrat. 1/8 L kuadrat, L-nya itu 15 ya dari soal, I-nya 26,55 gitu yang udah didapat ini. LRFD, dipakai yang LRFD. Sebenarnya nggak dipakai sih, dua-duanya dicoba. Ini ada LRFD, ada SD gitu. Dicoba hasilnya segini. Ini buat yang C, bebanan biasa. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Intinya apal-apal aja berat-beratnya ini, kombinasinya, rumusnya, karena bisa cheat, dia bisa ditulis gitu. Ada yang mau tanya sampai sini? Tris, tadi yang slab TC 0,1025 di rumah Tris. TC 0, Yang beban mati slab. ini ya, Iya. dari ini Bang, ini kan milimeter. Kita ubah ke meter, dikali sama, dibagi sama 100. Dibagi sama 1000. Jadinya 0,01025. Oke, oke. Thank you, Tris. Dikali sama, iya Bang. Jadi semuanya ini diubah dalam bentuk dalam meter gitu. iya bener deh. 0,1025 maksudnya. Ini salah.
Oke, kalau yang nggak ada yang tanya lanjut ke C. Terus mau nanya, Oh apa? tadi yang di bawahnya beban hidup tuh yang LRFD itu dihitungnya apa aja persamaannya terus? Maksudnya gimana? Dihitung yang LRFD itu dihitungnya dua kali pakai persamaan yang berbeda gitu. Iya, jadi kan ada dua kombinasi. Satunya 1,4D, satunya adalah 1,2D tambah 1,6L. Dites semuanya, dicoba. Tapi terus nanti di momen ultimate, kalau misal keadaannya ada dua kombinasi, hasilnya dipilih yang paling besar. Kalau 1,4D sama 1,2D plus 1,6L, udah pasti yang paling besar yang ini. Ini udah pasti nih, selalu pasti paling besar. Tapi Pak Fahmi maunya tetap dicek juga gitu. Oke, terus makasih. Oke, oke, ada yang mau tanya? Oke, kalau enggak lanjut ke yang D. Lendutan maksimum pada balok baja komposit. Ini juga rumus doang sih. Nah, ini lendutan maksimumnya rumusnya 5, 5, oh iya 5 Ki L pangkat 4 per 384 dikali ES dikali ITR. Ki-nya ini nih, Ki-nya yang nih, ini Ki. Itu nilai Ki, L-nya 11 meter diubah ke milimeter, terus 384, itu udah pasti 200.000, udah template. ITR-nya dari yang sini, ini ITR-nya. Tinggal dimasukin eh, LRFD. Pokoknya ada dua LRFD sama ASD. Bedanya di mana? Bedanya di Ki. Ki-nya kan ada dua tuh. Ada satunya LRFD-nya 26,55, terus eh, ASD-nya 19,72 gitu. Kayak ada dua. Kemudian ini tinggal masukin aja lanjutan izin. Itu delta sama dengan L per 360. L-nya 1.500, 15.000 dapat luntutan izinnya 41,67. Dicek, oh luntutan maksimum kurang dari luntutan izin. Oke, masih aman, masih dalam batas aman gitu. Ini yang D. Terus kemudian yang E cuma berikan pendapat. Ini bisa dilihat aja ya nanti. Ini untuk yang balok komposit ada yang mau tanya nggak? Untuk keseluruhan. Jadi sebenarnya yang susah tuh cuma di bagian A-nya doang yang elastis itu. Sisa ke bawahnya udah gampang kok. Dan dia di ini kan harus analisis dulu juga kan. Jarak dari sini ke sini ya, Bro. Hmm, gitu. Hmm. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, lanjut ke materi kedua adalah kolomkan. Dibandingkan sama balok komposit, ini bukan jauh sih, tapi lebih gampang lah ya. Cuma 2 halaman kok. Nah, ini soalnya karena soal tahun lalu itu, pokoknya soal UAS sebelum-sebelumnya itu nggak pernah ada yang kolom tekan, baru tahun ini. Jadi karena dari Pak Fahmi kemarin juga belum ada tugas, cuma dijelasin doang, dan yang udah ada tugas tuh kelasnya Bu Ade kemarin ya, makanya saya pakai tugasnya kelasnya Bu Ade. Nah, ini sebuah komponen struktur menggunakan WF 300 kali 200 kali 9 kali 4. Ini 14 ya. Dengan beban aksial tekan PU sebesar 120. Ini PU sebesar 120 ton.
mutu beton B37. B37 Fe-nya 240. Dari mana? Dari ini, tabel ini. Fy tadi berapa Fy? Fy 37. Fy 37. Fy 37, Bj 37. F-nya 240, FU-nya 370. Hmm, Nah, terus ada ini bentuk kolomnya, peletakan atasnya jepit, peletakan bawahnya sendi. Jepit, terus ini sendi. Terus panjang tinggi kolomnya adalah 4,5 meter. Hmm, Diketahui D-nya 298, B-nya 201. Nah, ini dari mana? Itu dari tabel profil. Nah, kalau kalau yang tabel profil yang dikasih Pak Fahmi itu nggak ada profil 300 kali 200. Nggak ada di sini. Terus saya cari tadi dapat di sini. Nah, ini dapat di ini, yang ini nih. Ini B-nya 298, D-nya 298, ini artinya aktualnya 298, untuk H, B-nya 201. Jadi ini nih, DB itu. TW-nya 9, TW itu tebal web. Terus TF itu tebal flange. TW tebal badan, TF tebal sayap gitu. RX RY dari mana? Dari tabel profil juga, tapi nggak ada di sini. Nah, itu tadi saya cari di mana gitu. Eh, nggak ada yang tadi Bu Ade udah punya, jadi saya tinggal nyalin sebenarnya mana ya tadi. Nah, ini dari catatannya Bu Ade. Bu Ade ngirim ke saya kemarin. Eh, Katanya ini yang dipelajari dan langkah-langkahnya yang ini juga. Oh ya, RX RY itu sebenarnya dari tabel, tapi karena profilnya nggak ada di susah kayaknya, bukan susah tapi nggak dapet gitu, makanya ini saya nggak tahu RX RY tabel spesifiknya di mana nggak tahu, tapi saya ngikut punya Bu Ade. AG-nya 8336, IXY. Nah, H itu rumusnya D dikurangi 2 kali TF dikali RO. Dapat 234. Sama kayak ini. Terus ada koefisien K. Koefisien K itu 0,7 sama 1. Lihat dari mana? Dari, sebentar. Dia lanjut aja dulu. Masih lama ini. Oh enggak deh. Oh ya, ini untuk bentuk-bentuk bajanya. Tapi kayaknya yang besok keluar WF deh. Soalnya yang belajar WF gitu. Harusnya nggak tahu sih, tapi semoga WF. Nah, ini nilai K itu berdasarkan eh, peletakannya. Kayak misal kalau misal di tiap
Ujung kolomnya itu jepit-jepit, K-nya 0,5. Ujungnya satu jepit, satu sendi 0,7. Satunya jepit, satunya ujung bebas, satu. Satunya, dua-duanya sendi, satu. Satunya jepit, ini bukan, ini rotasi ya, yang C ini bukan ujung bebas. Yang E ini yang ujung bebas, itu dua. Kalau dia sendi dan dia rotasi, dua. Yang sering keluar tuh sendi yang sejauh ini ya, yang saya lihat di contoh soal di Google juga kebanyakan jepit sendi, tapi tetap aja di ininya ditulis catatannya. Nah, tadi kan ini sendi jepit, sendi jepit dia 0,7. Tapi ini ada KY, maksudnya KY itu apa? Jadi suatu kolom ketika dia mengalami tekanan dari atas kan dia akan melendut ya. Apalagi kalau kolomnya ringkih, kolomnya apa? Bukan tipis, langsing gitu. Nah, terus biar kalau kalau peletakan jepit dan sendi kalau dibandingkan lebih kuat jepit kan, karena dia mampu menahan tiga gaya. Nah, makanya kelihatan lendutannya itu lebih dominan di area yang sendi. Ini kan masih set gitu. Nah, untuk mengatasi tersebut dikasih sokongan namanya unbraced apa braced gitu. Sokongan di tengah-tengah, bukan tengah-tengah, ya, tapi di awal mula sumbu lemah. Jadi ada sumbu kuat sama sumbu lemah. Sumbu kuatnya itu yang area atas yang peletakan jepit. Sedangkan sumbu lemah adalah yang bawah ini yang sendi. Nah, kalau misal nggak ada yang bantu sokong, lama-kelamaan dia bakal melendutkan eh, kolom tersebut. Makanya dikasih sokongan di sini. Nama sokongan tuh maksudnya dikasih suatu peletakan di sini, tengah-tengahnya. Sokongan yang dikasih itu selalu sendi. Ini yang saya baca ya, selalu sendi. Dan kebanyakan sendi juga. Jadi harusnya sendi. Nah, berarti ada sendi, pokoknya kita sebutlah dari sini ke sini merupakan X. Dari tengah dari tengah ke sini, dari tengah ke sini itu Y. Berarti sumbu lemahnya ada di Y, makanya dikasih sokongan yang Y. Berarti kalau yang sumbu X peletakannya itu jepit dan sendi. Kalau yang peletakan eh, yang tambahan sokongan terhadap sumbu Y itu adalah jepit dan jepit. Sendi dan sendi karena sokongan selalu sendi, bawahnya sendi. Dan kalau dilihat lagi, sendi sama sendi nilainya berapa? Satu. Kayak tinggal dimasukin diketahuinya gitu. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Ada yang perlu diulang? Oke, kalau nggak lanjut. Nah, sekarang adalah klasifikasi elemen penampang. Ada sayap sama badan. Pokoknya ini pengecekan biasa lah ya. Kalau sayap, B/2/TF nilainya itu harus lebih kecil dari 0,56 akar E/FY. Udah pasti 200.000 gitu. Kalau dia lebih kecil, oke, udah memenuhi. H/TW juga sama. Pokoknya dicek harus lebih kecil dari 1,49 akar E/FY. Oke, kalau kasusnya nggak oke, dipaksa buat oke gitu. Jadi kalau misal dia nggak memenuhi apa eh, kecil besarnya ini, ada yang salah. Salahnya di mana antara profil baja atau mutu baja gitu. Berarti ada yang harus diubah. Tapi kemarin kata Bu Ade untuk baja tuh profilnya udah diketahui, jadi harusnya udah memenuhi ya harusnya. Tapi kalau misal enggak, kita desain sendiri profil bajanya atau mutu bajanya yang desain. Tapi kayaknya fokusnya di profil aja gitu. Kalau diubah profil, waktu diubah profilnya menjadi lebih besar atau kecil, tapi tetap aja dia nggak masih nggak memenuhi, ya berarti mutu bajanya juga harus diubah.
Ada yang mau tanya untuk klasifikasi elemen penampang? Oke, kalau enggak, Tris, hmm, apa? jujur gue masih bingung sumbu lemah sih kayak itu tuh udah ketentuan gitu ya berarti kalau misalnya jepit sendi kayak itu berarti ya sumbu lemahnya bentuknya kayak gitu. Pokoknya dari gambar yang di PPT itu, oh gimana? Iya, ini yang melendut itu sumbu lemahnya. Atau kalau misal enggak, ya lihat dari RX, RY gitu. RX-nya 126, RY-nya 47,1, RY-nya lebih kecil. Berarti sumbu lemahnya ada di sumbu Y gitu. Paham nggak? Sumbu. Y itu dari sokongan ke sendinya itu ya. Iya, Sokongan ke sendi itu KY-nya satu gitu. iya, kayak ya. Oke. KX itu Nanti dari jepit ke sokongan itu KX-nya 0,7 gitu. eh, kalau KX tuh dari jepit ke sendi bawah Oh, oke. seluruhannya gitu. Oh, Kalau oke. KY itu yang dari sokongan ke jepit bawah. Oh, oke, oke, oke. Makasih. Nanti Tadi kalau RX misal sama RY dari mana ya? RXR itu dari tabel, tapi beberapa profil tuh nggak ada. Eh, nah ini RXRY yang ini nih. Eh, yang ini EXIY yang radius radius of gradation of area ini. Oh, itu R. Oke, oke. Ya, Thank you, Tris. oke. Nah, kalau misal nanti bentukannya itu gini, ini jadinya jepit, ininya sendi, kebalik, berarti lendutannya nanti kayak gini. Set. Berarti sokongannya itu yang ini. Oh, kebalik aja sih. Kemudian lanjut kita mau, oh ya, tujuan kita adalah mengecek nih, apakah dengan struktur kolom tersebut dia mampu menahan elemen tekan nggak? Atau enggak waktu dengan profil dan mutu yang kita desain, kah dia udah mampu menahan beban supaya dia nggak melendut nggak mengalami tekuk nggak? Itu yang mau dicek. Nah, ada bukan dua cara, dua hal yang harus dicek, tekuk lentur sama tekuk torsi. Nah, ini yang kemarin kata Pak Fahmi nggak keluar, tapi sebenarnya keluar. Ini, tekuk lentur dan tekuk torsi. Hasil akhirnya adalah yang paling kecil yang dilihat, yang dipilih gitu. Lanjut aja tekuk lentur. Oke, yang pertama adalah sumbu X dan sumbu Y. Ini KX per BX dibagi, KX kali BX per RX. Pokoknya KX-nya itu yang ini 0,7, BX, LX ya, ini L, sorry. LX-nya itu 4.500 keseluruhannya. Dibagi sama RX, RX-nya 126. Terus sumbu Y, KY-nya itu 1, LY-nya itu dari sokongan ke sendi, dibagi sama RY-nya itu yang ini, 47,1. Itu. Set-set dilihat, pilih yang paling besar, yang 47,8. Nah ini kasusnya, kalau dia ada sokongan. Kasus lain, kalau dia nggak ada sokongan, buat ininya beda, langkahnya masih sama, tapi buat mengecek pengecekannya ini beda. Kalau misal dia tanpa sokongan, dia nggak ada pembedaan X sama Y. Rumusnya itu sama K kali L per R. R ini adalah sumbu lemah. Dilihat RX sama RY, kalau dia tanpa sokongan ya, RX sama RY itu yang kecil RY, berarti yang kepake cuma RY doang, RX-nya enggak. Ini kalau tanpa sokongan. Kalau dua ada sokongan, ya dia diceknya dua kali. Pakai yang terbesar. Kalau tanpa sokongan ya rumusnya ini doang, hasilnya yang ini doang gitu. Nggak perlu dilihat besar kecilnya gitu. Oke, kalau enggak lanjut kita cek tekuk. Hmm. Nah ini cek tekuk kalau
Hasil dapat ternyata dibandingin sama yang sumbunya itu, tekuknya lebih besar daripada sumbunya. Oke, sebenarnya ada dua cara. Kondisi saat gimana dia lebih besar sama lebih kecil. Ini kalau dia lebih, nah ini kalau ininya lebih kecil dari ini, dia rumus FCR-nya ini. Tapi kalau misal dia lebih besar daripada eh, syaratnya, ini kalau dia lebih kecil dari syarat, rumus FCR-nya ini. Kalau dia lebih besar dari syarat, rumus FCR-nya ini. Gitu. Beda rumus ya. Nah, ini ternyata dia lebih kecil dari eh, syaratnya, nilai syaratnya. Berarti dia pakai yang ini, 0,658 ini. Bisa pakai yang ini. Gitu. Nah, ini udah cek tekuk. Oke, ternyata dia lebih kecil. Kemudian FCR. Nah, karena FCR-nya dia ini lebih lebih kecil, makanya pakai rumus yang ini. Ada komponen FE. Ini. Ya itulah. Ada komponen FE. Rumusnya apa? Rumusnya adalah Pi kuadrat dikali dibagi sama KL per R kuadrat. E-nya tetap 200.000 MPa, tinggal masuk-masukin aja dapat 865 MPa. Kalau udah, tinggal substitusi masuk. 0,658 pangkat 240, FY ya, FY-nya 240, dibagi FN-nya 865 dikali sama 240. Dapat FCR buat kup lentur adalah 214 MPa. Terus kita cari PN. PN adalah FCR kali AG. FCR-nya itu udah dapat 214 dari ini, AG-nya adalah dari tabel profil baja 8336. Hasilnya nanti dalam Newton dibagi sama 10 pangkat 3 dalam kilonewton. Ini buat baru tekuk lentur. Gitu. Ada yang mau tanya nggak untuk tekuk lentur? Mau coba nggak, Cak? Kalau enggak, lanjut ke tekuk torsi. Nah, kalau rumus tekuk lentur buat FE ini, itu yang ini. Ini buat eh, buat ini buat tekuk lentur. Sedangkan yang ini buat tekuk torsi. Sebenarnya tiap komponen udah rumus, jadi tinggal masuk-masukin aja. Kayak misal Pi kuadrat dikali dikali CW dibagi K kali L ya, ini kuadrat dikali sama 1/IX plus IY. G-nya udah ketentuan 77.200 MPa. Nah, J ini rumusnya adalah 2 kali B kali TF pangkat 3 ditambah D aksen ditambah TW pangkat 3 per 3. D aksen rumusnya adalah D dikurangi TF. Dapat segini. Masukin satuannya milimeter pangkat 4. Kemudian CW yang ini. Itu rumusnya D aksen pangkat 2 dikali B pangkat 3 dikali TF per 24. Semuanya udah ada, D aksen udah ada, B udah ada, T udah ada, semuanya udah ada, tinggal dikali masuk. Hasilnya adalah 3,82 kali 10 pangkat 11. Satuannya milimeter pangkat 6. Nah, kalau udah tinggal dimasukin ke rumus FE.
Ini rumus FE. eh Iya, semuanya udah ada, tinggal masukin aja. Dapat nilainya itu 1202 MPa. Setelah dapat FE, substitusi masuk ke FCR, pakai rumus yang masih sama ya, karena itu tadi, kalau misal dia lebih kecil dari ketentuan, pakai rumus ini. Kalau dia lebih besar, ya pakai rumus ini. Perhitungan kita tadi, dia lebih kecil, makanya pakai rumus yang sama gitu. F-nya udah tahu, F-nya udah tahu, dapat nilai FCR sebesar 221 MPa. Habis itu cari PN. PN FCR kali AG, FCR-nya 221, AG-nya 8336. Dibagi 10 pangkat 3 biar satuannya kilonewton. Udah dapat buat tekuk torsi dan tekuk lentur. Tekuk torsi adalah 1784. Tekuk torsi dapat 1842 karena yang lebih tadi persyaratannya adalah ambil yang paling kecil, makanya kita ambil yang tekuk lentur, yaitu 1784 kilonewton. Setelah itu dihitung VPN-nya. V-nya 0,9, PN-nya pakai yang punya lentur 1784 yang ini, terus didapat hasilnya 1606 kilonewton. PU-nya adalah 120. Dari mana? Dari soal. Ini PU sebesar 120. PU merupakan beban luar. Nah, 120 ton diubah ke kilonewton 1200. Dibandingkan apakah beban luar lebih besar daripada kekuatan kolom, harusnya kekuatan kolom lebih besar dari beban luar supaya kolomnya nggak rusak. Kayak ternyata dia memenuhi 1600 1600-an dibandingkan sama 1200, lebih besar yang 1600-an punyanya kekuatan kolom. Kayak oke, pendapatnya elemen struktur tekan dengan profil sekian mampu menekan beban tekan sebesar 120 ton gitu. Sebenarnya kalau mau ditambah modifikasi lagi boleh lah, tapi intinya ada ini gitu. Ada yang mau tanya nggak untuk kolom kan? Trisha, aku mau nanya dong. Ya Kak, yang mana? Mau coba boleh minta tolong nggak balik yang dianalisa kelangsingannya? Nah, itu yang kan dia itu ngeceknya di sumbu X sama sumbu Y ya karena sama sokongan. Nah, Iya, KX-nya itu dapat dari mana ya? dari ini Kak. Sebentar. Ini dari peletakannya. Jadi kan kalau tadi ketentuannya KX adalah jarak dari sini ke sini. KY adalah jarak dari sokongan ke peletakan sendi. Kalau KX itu kan jepit sama sendi. Jepit sama sendi itu ini yang B. Ini jepit, ini sendi. K-nya 0,7. K-nya 0,7. Kemudian yang KY jarak dari sokongan ke peletakan sendi. Kenapa ke sendi? Karena sendi itu yang sumbu lemah. Dibandingkan sama jepit, sendi yang sumbu lemah. Lihat dari bentuk lendutannya aja, lebih banyak lendutan arahnya sendi. Kayak dia ke sendi. Dan sokongan, peletakannya selalu sendi. Sendi sama sendi, berapa itu? Dapatnya satu. Makanya KY-nya satu. Yang ini. Oh, oke oke. Berarti kalau misalnya, sorry, kalau misalnya dia nggak pakai sokongan, berarti langsung pakai KY aja. Langsung aja, nggak perlu. Ini kan dicek dua kali, sumbu X sama sumbu Y. Kalau tanpa sokongan, langsung aja K kali L per R. K-nya yang jepit sendi tadi, L-nya itu panjang, R-nya itu yang sumbu lemah. Sumbu lemahnya yang mana? Dilihat dari RX sama RY. Yang kecil adalah sumbu lemah itu. Paham nggak, Kak? Oh, oke oke paham. Makasih. Iya, Kak. Tapi kayaknya yang keluar dengan sokongan deh. Soalnya kemarin kata Pak Fami, nanti UAS dia mau buat ada sokongan, tapi soal kan yang dibuat Bu Ade ya. Jadi saya kurang tahu. Harusnya nggak tahu sih. Tapi sebenarnya bedanya cuma di itu doang. Sisanya ke bawah tuh sama semua. Oke, Eh, makasih Tisha. Kayak Kak, ada yang mau tanya lagi nggak?
Terus tadi tahu dia pakai sokongan atau enggak tuh dari mana ya? Dari soal kah? Harusnya dari soal sih. Nah, kalau yang soalnya Bu Ade tuh yang ini dia nggak ngasih tahu pakai sokongan. Kalau ada sokongan tuh biasanya ada kayak panah-panah ke sini dan tulisannya kalau braced kalau nggak salah. Braced atau unbraced gitu biasanya. Biasanya di soal gitu atau enggak kalau nggak ada gambar ada tulisan kolom dengan sokongan di tengah bentang gitu. Nah itu pakai kalau nggak ada info ya berarti dia tanpa sokongan. Paham nggak? Oke, oke. Makasih, Tris. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Tris, jadi Nggak kalau ada? misalnya RX-nya lebih kecil terus RY-nya lebih gede, berarti RX-nya yang sumbu lemah ya? Iya, betul. Oke, oke, thank you. Oke. Nah ini kalau misal dia tanpa sokongan bentukannya kayak gini. Kalau misal dia ada sokongan ya bentuknya kayak gini harusnya ya. Ini berdasarkan ASTM. AISC. ASC. Apa ya namanya? Nah ini kalau misal dia dengan sokongan kayak gini. Oh ya ada kemungkinan besar beban PU-nya itu nggak dikasih tahu secara spesifik tapi beban mati sama beban hidup. Nah, itu harus dicari WU-nya berapa. Pakai kombinasi 1,2 D ditambah 1,6 L. Gitu. Ada yang mau nanya lagi? Oke, kalau nggak ada, eh, Tris mau nanya, kalau oh dihitung gitu gimana, Tris? Maksudnya yang beda tahapannya di bagian mananya? bedanya cuma di ini doang rumus ininya. Ntar gue rapihin dulu. Eh, rumusnya yaitu K dikali L sama R yang sumbu lemah gitu. Segitu doang. Ini kan kita emang ngeceknya dua-dua dan dua-duanya nggak kepake, cuma pakai satu doang. Nah, kalau ini udah satu doang ya udah pakai ini seterusnya ke bawah. Trisha, sorry mau nanya lagi. Iya, Kak. Nah, buat kan tadi kamu ngomong kalau ada beban hidup sama beban matinya ya. Iya. Nah, itu dicarinya apakah dikasih tahu itu kayak kan beban mati itu ada beda-beda jenisnya. Itu dikasih tahu nggak berapa beratnya? Apa gimana? Kayaknya enggak deh. Kalau yang komposit iya pasti kayak ada bondeknya berapa. Kalau misal dia, nah ini, kalau misal dia dikasih PD itu kan dead load sama live load. Ya segini doang tinggal dikombinasiin 1,2 D plus 1,6 L gitu. Berarti abis dari dikombinasi itu dapat P-nya ya? Iya, dapat PU-nya. Oke, makasih ya. Iya, Kak. Ada yang mau nanya lagi? Oh ya, untuk filenya nanti saya kirim.
mana ya? Ini nanti bakal saya kirim dan buat mau coba-coba soal untuk kalau kan tuh kayaknya cari di Google aja deh soalnya ini gak ada di bank soal. Oh ya kalau misal untuk balok komposit, misal besok ada pertanyaan kayak misal gimana ya? Salah. Kayak contoh ini, dia disuruh ngitung beban beban mana ya? Beban sebelum dan sesudah beton mengeras. Jadi, kalau misal dia betonnya itu belum mengeras, dia cuma ada beban mati. Tapi beban matinya cuma ngitung bajanya doang, profil bajanya doang. Karena waktu betonnya belum mengeras, yang menahan semua beban cuma baja. Itu doang yang dihitung. Tapi kalau misal udah mengeras ya semuanya yang dihitung. Live load-nya, ininya yang tadi berat-beratnya itu. Salah. Mana ya tadi? Hitung beban-beban sebelum dan sesudah beton mengeras. Di sini. Nah ini, pemeriksaan tegangan untuk sistem pelaksanaan tanpa perancah. Tahap 1, pelat beton belum mengeras, beban seluruhnya dipikul oleh profil baja. Berarti, sebenarnya ini harusnya cuma profil WF sama bekisting doang. Sama pelat beton, tapi dia kan belum kering ya. Ini beban mati. Enggak. Oh iya, benar. Kalau dia beban mati, eh yang dia nggak ada beban hidup kan kalau misalnya betonnya belum mengeras. Yang dihitung cuma beban mati doang. Beban matinya apa aja? Profil WF, berat pelat beton yang masih basah, berat bekisting, bondek, pokoknya beban mati semuanya itu. Beban hidupnya enggak. Itu perbedaannya. Kecuali kalau udah dia masuk eh beton udah mengering, sesudah beton mengeras, nah itu yang dipakai masukin eh beban hidupnya gitu. Ada yang masih mau nanya nggak? Kalau enggak, eh, sekian mentoring malam ini untuk filenya nanti saya kirim cheat sheetnya kelas Pafami cuma satu halaman doang kalau nggak salah. Dan oh ya tabel-tabelnya harus di print ya. Tabel profil baja, WF, terus mutu baja, apa lagi ya? Pokoknya itu dua deh yang penting dulu. Tabel profil WF sih yang profilnya yang paling penting itu. Hmm, itu aja sih. Kayak kalau ada yang mau ditanyain lagi bisa chat saya di Line atau di WhatsApp. Si, Makasih, Tris. Makasih Trisha. sama-sama.